Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ferry Andreawan Lasha yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Maestro dari komik Hulk Future Imperfect isu 1 dan 2. Ini adalah bagian yang kelima. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai keempatnya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Untuk waktu yang lama, Maestro masih terus berkuasa atas kota distopia. Sementara itu, di bawah tanah ada kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Rick Jones. Mereka ingin meruntuhkan kekuasaan Maestro, tapi itu jelas bukan cita-cita yang mudah diwujudkan. Suatu hari mereka memperoleh alat yang mungkin bisa dimanfaatkan demi mencapai tujuan mereka. Alat tersebut adalah mesin waktu buatan Dr. Doom. Berkat ditemukannya mesin ini, Rick Jones mendapat ide, yaitu meminta bantuan Hulk dari masa lalu untuk melawan Maestro. Sebelum misi tersebut dilaksanakan, pertama-tama dilakukan pengujian. Skuter melangkah ke atas mesin waktu dan dikirim 35 detik ke masa depan. Ternyata pengujian ini berhasil, maka Janice bersama Peacefish akan dipindahkan ke masa lalu. Sebelum mereka berangkat, Rick Jones memberi mereka instruksi untuk mendatangi dirinya agar lebih mudah meyakinkan Bruce Banner. Rick Jones juga menitipkan sesuatu kepada mereka. Dia mengambil sebuah kartu dan menulis pada kartu itu. Dengan membawa kartu pemberian Rick Jones, Janice dan Peacefish melakukan perjalanan waktu jauh ke masa lalu, sampai akhirnya mereka berdua tiba di universe utama alias 616. Karena universe Maestro memang merupakan salah satu masa depan percabangan dari universe utama. Di waktu tujuan, Janice dan Peacefish mendatangi apartemen Rick Jones. Awalnya Rick Jones mengira mereka hendak menawarkan barang, jadi dia menyuruh mereka pergi saja. Namun Janice dan Peacefish terus memaksa masuk. Akibatnya sampai terjadi perkelahian. Bahkan Peacefish hendak menembak Rick Jones tapi dicegah oleh Janice. Ketika situasi menjadi sedikit lebih tenang, Janice menyerahkan sebuah benda kepada Rick Jones. Benda tersebut merupakan kartu Avengers yang dititipkan oleh Rick Jones dari universe Maestro. Rick Jones universe utama menganggap benda itu palsu, sebab kartu miliknya ada di dalam dompetnya. Meskipun begitu, Rick Jones menyadari bahwa pada kartu tersebut ada tulisan tangan yang mirip seperti tulisannya. Isi tulisan ini menyebutkan tentang suatu momen tak terlupakan yang dialami Rick Jones bersama istrinya, Marlo. Tulisan ini memberitahu pula bahwa Janice adalah keturunan Rick Jones. Sambil merasa terkejut, kini Rick Jones sadar bahwa kedua tamunya ini berasal dari masa depan. Dengan demikian, Rick Jones bersedia melakukan permintaan mereka, yaitu memanggil Bruce Banner yang pada masa ini mengendalikan tubuh Hulk. Kepada Bruce, Janice menceritakan tentang Maestro dan meminta bantuannya. Karena Rick Jones percaya pada Janice dan Peacefish, Bruce pun bersedia ikut bersama mereka ke dunia asal mereka melalui mesin waktu. Setelah tiba di distopia, Bruce diminta menunggu di suatu tempat, sedangkan Janice dan Peacefish pergi untuk memberitahu para pemberontak lainnya. Setelah itu, bersama dua rekannya yang bernama Darkhawk dan Scooter, Janice dan Peacefish bergerak untuk menemui Bruce lagi. Sayang sekali dalam perjalanan di tengah keramaian, tiba-tiba kepala Darkhawk ditembak. Ternyata mereka sudah dipergoki oleh polisi gravitasi, yaitu para bawahan Maestro yang menggunakan kendaraan terbang bernama Floatboat. Ketiga pemberontak berusaha melawan, tapi mereka kewalahan. Bahkan kaki Peacefish ditembak sampai terluka sangat parah. Janice dengan sigap berlindung, lalu bergerak membunuh dua polisi. Dia menanyakan keadaan Scooter dan Peacefish. Rupanya Peacefish sudah tak sanggup berjalan lagi akibat kondisi kakinya. Jadi dia menyuruh Janice dan Scooter melarikan diri. Sesuai keinginan Peacefish, Janice dan Scooter kabur menuju suatu gang meninggalkannya. Dengan demikian, para polisi menangkap Peacefish serta berlanjut mengejar kedua buruan mereka. Karena harus memasuki gang sempit, para polisi turun dari floatboat dan melanjutkan pengejaran dengan cara berlari. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan sasaran dan siap menembak Janice. Untungnya Janice sudah tiba di tujuan. Tiba-tiba bangunan di dekat mereka runtuh, sehingga para polisi bergegas menghindar. Mereka hendak meneruskan perburuan, namun batal melakukannya sebab melihat ada sosok yang bangkit dari reruntuhan. Sosok tersebut adalah Bruce Banner. Para polisi menembakinya, maka Bruce pun melumpuhkan mereka. Setelah itu Bruce terus mengalahkan para polisi lainnya. Satu Dog of War sempat berusaha menggigit putus leher Bruce, namun Bruce sukses menghancur leburkan Dog of War tersebut. Setelah semua lawan sudah takluk, Bruce menyuruh seorang polisi membawa pesan pada Maestro.
Isi pesan ini adalah bahwa penindasan yang dilakukan Maestro akan berakhir sebab Hulk akan mendatanginya. Bruce kemudian berjalan sambil diperhatikan oleh para penduduk yang menunjukkan rasa takut, bingung sekaligus hormat. Mereka bisa melihat Bruce mirip Maestro tapi tidak persis sama. Sikap orang-orang membuat Bruce heran. Begitu tiba di sebuah gang, Bruce dipanggil oleh Janice yang mengajaknya masuk ke bawah tanah. Tanpa mereka sadari ada seorang polisi rahasia yang sedang membuntuti mereka. Di bawah tanah, Bruce kagum menyaksikan banyak peralatan canggih. Dia bersama Janice berlanjut memasuki sebuah lift. Identitas Janice diperiksa, lalu lift ini membawa mereka turun semakin jauh ke bawah. Setelah tiba di tujuan, mereka keluar dari lift dan tiba-tiba mendengar ada ledakan di atas. Janice menduga pasti ada polisi rahasia yang menerobos masuk. Walaupun begitu, Janice sama sekali tidak cemas. Penyusupan semacam ini memang sudah diantisipasi. Ketika polisi rahasia masuk ke dalam lift, wajahnya diperiksa. Karena dia bukanlah pemberontak, lift tersebut langsung saja meledak menewaskannya. Sedangkan Bruce bersama Janice terus berjalan menuju lebih banyak pemberontak yang sedang berkumpul. Bruce terkejut melihat ada banyak orang di kawasan bawah tanah seperti ini. Para pemberontak juga terkejut melihat Bruce yang mirip seperti Maestro. Di istana Maestro, pesan dari Hulk disampaikan kepada minister. Begitu mendengarnya, minister menganggap ini sesuatu yang mustahil. Namun dia sadar bahwa Maestro harus tahu. Maka dia bergegas mendekati kamar Maestro. Sebenarnya minister sempat dihalangi oleh bawahan lain Maestro yang bernama Esmeralda. Rupanya Maestro sedang sibuk dan tidak mau diganggu. Supaya Esmeralda mau menyingkir, minister mengancam akan menggabungkan tubuhnya dengan binatang. Berkat ancaman ini, minister bisa memanggil Maestro dan mengatakan ada masalah yang butuh perhatian. Maestro keluar dari kamarnya menemui minister, tapi sambil merasa agak kesal. Ternyata dia sedang asyik melakukan aktivitas net not njos bersama banyak wanita. Di markas pemberontak, Janice memperlihatkan riwayat Bruce Banner kepada orang-orang. Dia menjelaskan bahwa Bruce awalnya adalah seorang ilmuwan, lalu Bruce terkena efek ledakan bom gamma sehingga tubuhnya berubah dan disebut Hulk. Janice juga menjelaskan bahwa Bruce bersedia membantu perjuangan mereka. Bruce sendiri sekarang merasa tidak sabar. Dia ingin segera ditunjukkan alasan dirinya dibawa ke sana. Maka Janice pun mengarahkan Bruce ke sebuah ruangan. Begitu memasuki ruangan tersebut, Bruce sontak tercengang. Sebab di sana terdapat banyak benda yang berhubungan dengan para hero dan villain, termasuk tulang adamantium Wolverine, kulit berbulu Beast, bebatuan dari badan The Thing, gelang Negaben yang pernah dipakai Captain Marvel pertama, jubah kuasar Wendell Vaughn, helm Nova Richard Rider, helm Magneto, kepala Ultron, papan terbang Silver Surfer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di ruangan itu pula, Bruce bertemu dengan seorang pria tua. Awalnya Bruce tidak tahu dia itu siapa, sampai pria itu memainkan sebuah lagu menggunakan harmonika. Ketika mendengarnya, Bruce langsung menyadari bahwa dia adalah Rick Jones. Terjadilah pembicaraan antara kedua orang ini. Pada Bruce, Rick Jones menceritakan tentang peradaban manusia yang telah runtuh akibat peperangan tiada henti. Rick Jones menjelaskan pula tentang Maestro dan kota distopia. Di istana Maestro, ada Peace yang sedang dibelenggu. Maestro menyuruhnya membeberkan informasi tentang kelompok pemberontak. Maestro juga berjanji akan memberikan hadiah bagi Peace. Namun Peace dengan teguh tetap melindungi kelompoknya. Bahkan dia berani meludahi wajah Maestro. Perbuatan ini jelas memicu kemarahan Maestro yang ingin meremukkan kepalanya. Minister dengan sigap berusaha menghentikan Maestro. Minister mengingatkan bahwa Peace tidak akan berguna lagi kalau sudah mati. Maestro menyadari bahwa itu memang benar. Jadi dia berusaha menenangkan diri. Dia lalu menyuruh minister memeriksa memori Peace selama 2 hari terakhir. Dengan memanfaatkan suatu alat, minister memperlihatkan ingatan Peace. Dengan demikian, Maestro tahu bahwa kelompok pemberontak pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu Dr. Doom, kemudian membawa Bruce Banner ke distopia. Ketika Maestro masih melihat ingatan Peace, tiba-tiba tak ada lagi memori yang ditampilkan. Rupanya pikiran Peace terus melakukan perlawanan terhadap pemaksaan di ingatannya. Akibatnya, pikiran Peace menjadi lumpuh. Ini menjadikannya tidak berguna lagi. Maka Maestro melakukan niatnya semula, yaitu meremukkan kepala Peace. Setelah itu, Maestro ingin melancarkan serbuan ke markas pemberontak. Jadi dia menyuruh minister menyiapkan tim. Ketika tim sudah dikumpulkan, Maestro berangkat bersama mereka dan minister hingga tiba di suatu lokasi. Berdasarkan penyelidikan serta analisis memori Peace,
Lokasi itu mungkin terhubung dengan markas pemberontak, namun para bawahan Maestro tidak bisa menemukan jalan masuk apapun. Dengan agak kesal, Maestro memilih untuk menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Berkat kekuatan tubuhnya, dia mampu membuat terowongan bawah tanah dengan cepat. Pergerakan Maestro terdeteksi oleh peralatan pemberontak. Ini memicu peringatan darurat, sehingga para pemberontak mulai melarikan diri. Tidak lama kemudian, Maestro akhirnya berhasil memasuki markas pemberontak. Dia langsung menyuruh timnya menyebar dan melakukan pencarian. Sedangkan Maestro bersama minister menunggu di lubang tempat mereka masuk. Dalam upaya pencarian ini, para bawahan Maestro sebenarnya telah jatuh dalam perangkap, sebab para pemberontak sudah menyiapkan bermacam-macam pertahanan mematikan bagi mereka, termasuk cairan asam, gas beracun yang bisa menembus pakaian, serta laser. Berkat segala jebakan maut ini, semua bawahan Maestro di sana tewas dalam waktu singkat. Ketika diberitahu tentang keadaan ini oleh minister, Maestro pun menyuruh minister menunggu. Lalu Maestro berjalan sendirian menelusuri markas pemberontak. Dia juga terkena berbagai pertahanan tadi, tapi dia sama sekali tidak tersakiti maupun terluka. Dia justru menjadi marah dan menuntut musuhnya menampakkan diri. Keinginannya terkabul ketika di hadapannya muncul Bruce Banner. Dengan demikian, dua Hulk dari dua masa berbeda ini pun bertemu secara langsung. Baku hantam antara mereka tidak terhindarkan lagi. Dari bawah tanah sampai ke daratan, mereka saling menghajar. Para warga tentu memperhatikan mereka. Di antara orang-orang, Maestro menarik seorang wanita dan mengancam akan membunuhnya apabila Bruce tak mau menyerah. Bruce berpura-pura tidak peduli pada wanita itu, maka Maestro langsung saja membantingnya ke tanah. Dengan panik, Bruce berusaha menyelamatkan wanita tersebut. Ternyata ini adalah muslihat Maestro. Ketika Bruce sudah dekat, Maestro menendang Bruce lalu mereka bertarung lagi. Maestro merasa amat percaya diri. Dengan sombongnya dia memberitahu Bruce bahwa dirinya jauh lebih berpengalaman. Maka Bruce melakukan serangan tak terduga, yaitu meninju selangkangan Maestro. Ketika Maestro masih menjerit kesakitan, Bruce menghantamnya sampai Maestro terhempas menabrak bangunan yang kemudian mulai runtuh. Bruce sontak menjadi panik begitu menyadari ada orang-orang di dalam bangunan tersebut. Bruce bergegas memeriksa puing-puing. Ternyata ketakutannya menjadi nyata. Dia menemukan ada warga yang sekarat dan ada yang meninggal. Ini jelas membuat Bruce merasa bersalah. Perasaan Bruce dimanfaatkan dengan baik oleh Maestro. Dari belakang, Maestro dengan cepat mencekik Bruce dan mematahkan lehernya. Begitu membuka matanya lagi, Bruce sedang berada di ranjang dengan ditemani seorang wanita budak Maestro. Awalnya Bruce mengira wanita itu adalah Betty Ross, tapi dia dengan cepat menyadari bahwa dirinya keliru. Karena mendengar Bruce mengucapkan nama Betty, wanita itu mengaku namanya adalah Betty. Kepada Bruce, Betty menjelaskan bahwa Bruce belum bebas bergerak sebab masih dalam proses pemulihan. Betty juga bilang akan membantu Bruce bersantai. Berikutnya Betty melepaskan pakaiannya sendiri dan secara paksa mulai melakukan aktivitas net not njos pada Bruce. Selama aktivitas ini Bruce berteriak menyuruhnya berhenti, tapi tak kuasa menghentikan Betty. Teriakan Bruce terdengar ke ruangan lainnya di mana sedang ada minister dan Maestro bersama para wanita lainnya. Maestro mengungkapkan bahwa ini memang merupakan rencananya. Dia ingin membuat Bruce menjadi tidak berdaya sambil merasakan rasa bersalah di tengah rasa nikmat. Sementara itu ada sesuatu yang dilemparkan dari istana Maestro keluar. Sesuatu ini adalah mayat Pisvis yang kemudian terjatuh di tumpukan banyak mayat lainnya. Ketika melihat ini, beberapa pencuri bergegas berdatangan mendekat. Mereka tentu berniat merampas barang-barang pada mayat Pisvis. Namun para pencuri ini dihentikan oleh para pemberontak yang menodongkan senjata dan menyuruh mereka pergi. Karena diancam seperti itu, para pencuri memilih pergi saja. Sambil bersedih dan marah, para pemberontak mengambil mayat Pisvis dan berniat membawanya. Sebelum berangkat, Scooter berteriak ke arah istana Maestro. Dia menegaskan bahwa Maestro akan membayar atas segala kekejaman ini. Di dalam istana, Maestro menghampiri Bruce yang sedang disuapi oleh seorang wanita. Bruce sendiri kini dipasangkan pada sebuah kursi khusus sehingga bisa bergerak walaupun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kepada Maestro, Bruce mengungkapkan kemarahannya. Maka Maestro memberikan pilihan. Maestro menyerahkan pistol pada Bruce dan menantang Bruce untuk menembak kepalanya sendiri. Maestro bilang Bruce tidak akan bisa pulih dari kehancuran otak. Bruce menganggap Maestro hanya menggertak, sebab tidak mungkin Maestro membahayakan masa lalunya sendiri. Tentang hal itu, Maestro rupanya tidak takut sama sekali. Menurut Maestro, ketika para pemberontak pergi ke masa lalu dan membawa Bruce, terjadilah percabangan yang membuat timeline Maestro terpisah dari timeline Bruce.
apapun yang terjadi pada Bruce tidak akan mempengaruhi Maestro. Walaupun sempat ragu, ujung-ujungnya Bruce menjatuhkan pistol dari tangannya. Pilihan Bruce membuat Maestro senang. Jadi Maestro mengajak Bruce ke suatu tempat. Lokasi yang mereka datangi rupanya adalah kawasan pertanian yang dihuni komunitas bernama Survivalist. Maestro menyapa pemimpin mereka yang bernama Boss dan menanyakan tentang anak perempuannya. Boss mengatakan bahwa anak perempuannya jelek dan tidak menarik. Ditambah lagi istrinya telah tiada. Sayang sekali Maestro bersikeras ingin melihat anak Boss terlebih dulu. Sang gadis yang bernama Char akhirnya muncul dengan sukarela. Boss sempat berusaha membujuk Maestro lagi, tapi Char meyakinkan ayahnya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Char lalu disuruh Maestro melepaskan pakaiannya. Setelah itu Maestro memeriksa keseluruhan tubuh Char. Maestro menganggap tubuh Char cukup mantap, jadi dia pun membawa Char. Sebagai imbalan bagi kelompok survivalist, Maestro memerintahkan pasukannya memberikan makanan. Berkat segala makanan ini, survivalist akan bisa bertahan hidup sampai panen berikutnya. Orang-orang survivalist bergegas mengkonsumsi makanan pemberian Maestro, terkecuali Boss yang hanya bisa berdiri terdiam melihat putrinya dibawa pergi. Dalam perjalanan kembali ke distopia, Maestro mengobrol dengan Bruce. Maestro mengatakan bahwa dirinya dan survivalist memang menjalin kesepakatan pertukaran yang saling menguntungkan. Maestro memberikan makanan dan mendapatkan wanita. Dengan pertukaran ini, Maestro menganggap dirinya sebagai sosok yang baik hati. Saat itu, rombongan Maestro sedang diamati dari kejauhan secara diam-diam oleh para pemberontak, termasuk Janice dan Scooter. Sebenarnya Scooter ingin mereka melancarkan serangan pada momen tersebut. Namun Janice mengingatkan bukan begitu rencana yang disusun Rick Jones. Scooter pun mengajukan saran lainnya, yaitu menggunakan mesin waktu Dr. Doom untuk membawa berbagai hero lainnya. Rick Jones memang sering menceritakan bermacam-macam hero dari masa lalu. Lagi-lagi saran ini pun ditolak. Janice memberitahukan bahwa mesin waktu Dr. Doom sudah sangat rapuh dan bisa saja rusak kalau dipakai berlebihan. Selain itu, perjalanan waktu juga menguras banyak energi yang seharusnya dihemat sebisa mungkin. Untuk saat ini, para pemberontak hanya bisa mengandalkan Bruce Banner. Di dalam istana, Bruce diberi pakaian dan perhiasan. Saat ini Bruce juga sudah mulai bisa berjalan menggunakan alat bantu. Setelah penampilan Bruce dianggap cukup bagus, dia diajak makan-makan di depan banyak orang. Para budak wanita termasuk Char tentu bertugas menyajikan makanan. Pada acara ini, Maestro terus-menerus membujuk Bruce supaya bergabung di pihaknya. Menurut Maestro, Bruce tidak boleh menghakiminya sebab tidak mengalami apa yang dia alami. Maestro menjelaskan pula bahwa umat manusia merupakan makhluk busuk yang dipenuhi penyiksaan, pengkhianatan, dan kebencian. Manusia hanya bisa membuat Bruce menderita. Daripada bersusah payah melindungi manusia, lebih baik Bruce tinggal bersama Maestro dan berkuasa atas manusia agar bisa hidup dengan nikmat. Bruce pun berjanji akan memikirkan tawaran tersebut. Acara makan-makan ini bertambah meriah dengan banyaknya kembang api. Suasana ini berbanding terbalik dengan keadaan di luar distopia, di mana Boss sedang berdiri sendirian. Dia bersedih memikirkan nasib putrinya. Ketika tiba waktunya tidur, Minister mengendap-endap memasuki kamar Bruce dan menodongkan pistol padanya. Rupanya Minister tidak senang dengan keberadaan Bruce di distopia, jadi dia hendak membunuhnya. Di luar dugaan, sebelum sempat menembak, Minister malah diancam oleh Janice yang mendadak muncul. Banyak pemberontak lainnya juga bermunculan. Tahun depan, cerita Maestro akan kami lanjutkan dalam video bagian ke-6 sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.